Pahami dulu UTBK dan SBMPTN. Assalamualaikum pejuang PTN, apa kabar? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya. Ketemu lagi kita dengan Om Wowo di channel keren, channel para pejuang PTN, channel tentang informasi dan strategi-strategi jitu dan keren taklukkan PTN. Pejuang PTN, kali ini Om akan fokus membedah apa itu UTBK dan SBMPTN agar kalian lebih paham keduanya. Untuk selanjutnya, agar kalian mudah merancang strategi-strategi menaklukkan PTN. UTBK itu singkatan dari ujian tulis berbasis komputer, sedangkan SBMPTN kependekan dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Lantas apa hubungannya UTBK dengan SBMPTN? UTBK itu tesnya. Nilai atau skor UTBK akan dipakai pertimbangan di SBMPTN apakah diterima di PTN tujuan atau tidak. Sedang SBMPTN itu kalian mendaftar di PTN mana dengan prodi apa yang kalian pilih. Jadi UTBK dan SBMPTN itu sebenarnya terpisah tapi tak dapat dipisahkan, alias sangat berhubungan. Kalian tidak bisa mendaftar SBMPTN bila tak memiliki nilai UTBK. Jadi kalau mau daftar SBMPTN harus ikut UTBK dan memiliki nilai UTBK? Betul. Berarti memiliki nilai UTBK dulu baru daftar SBMPTN kah Om? Idealnya memang begitu, tapi dalam prakteknya bisa begitu, bisa juga tidak. Idealnya mengikuti dan memiliki skor UTBK baru daftar SBMPTN untuk milih PTN dan prodinya. Sehingga pilihan prodi dan PTN bisa disesuaikan dengan nilai UTBK agar prediksi pilihan prodi dan PTN tidak terlalu meleset. Pendek kata, nilai UTBK menjadi pertimbangan menentukan pilihan prodi dan PTN. Kondisi seperti itu pernah terjadi di UTBK SBMPTN tahun 2019. Hal tersebut tentu sangat membantu para pejuang PTN. Tapi tidak demikian dengan UTBK SBMPTN 2020 dan 2021, di mana pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilakukan secara bersamaan. Artinya, saat mendaftar SBMPTN, kalian belum tahu skor UTBK. Bahkan belum ikut UTBK, sehingga saat memilih prodi dan PTN di SBMPTN memakai bantuan tryout setidaknya 3 kali tryout terakhir atau rata-ratanya. Pejuang PTN untuk itu sangat penting ya untuk mengikuti tryout. Selain untuk mengetahui progres belajar kalian, tryout juga bisa menjadi alat bantu memilih PTN dan prodinya saat mendaftar SBMPTN. Pejuang PTN, dengan adanya dua macam pelaksanaan UTBK SBMPTN seperti itu yang pernah terjadi, semoga kalian bisa mengantisipasinya dan tidak kaget bila pendaftaran SBMPTN sesudah tahu nilai UTBK, itu yang kita harapkan. Tapi bila ternyata pendaftaran UTBK dan SBMPTN
dilakukan bersamaan, juga jangan kaget. Hal itu pernah dialami kakak-kakak kelas kalian. Kita tunggu saja kesiapan dan kebijakan LTMPT dalam melaksanakan UTBK SBMPTN 2022. LTMPT, apa itu LTMPT? LTMPT adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi. Sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Jadi, LTMPT itu semacam panitia yang menyelenggarakan SNMPTN, yaitu seleksi masuk PTN tanpa tes atau berdasar nilai raport dan prestasi, juga menyelenggarakan UTBK dan SBMPTN. Kembali ke soal UTBK lagi ya. Siapa saja yang boleh ikut UTBK SBMPTN? Yaitu lulusan SMA, MA, SMK sederajat, serta lulusan paket C. Umur maksimal 25 tahun. UTBK 2022 misalnya boleh diikuti oleh siswa lulusan 2022, 2021, dan 2020. Hasil UTBK 2022 ini hanya berlaku untuk mengikuti SBMPTN 2022. Untuk mengikuti atau mendaftar SBMPTN tahun berikutnya, ya tentu harus ikut UTBK lagi. Pejuang PTN, hasil UTBK ini selain dipakai untuk SBMPTN, juga bisa dipakai untuk seleksi PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Bisa pula untuk mendaftar Politeknik Negeri dan seleksi sekolah kedinasan. Misal, pada tahun 2021, UTBK dalam hal ini nilai tes TPS-nya dipakai untuk seleksi di STAN. UTBK juga dipakai untuk mendaftar PTN lewat jalur mandiri. Jadi sangat penting ya UTBK ini. Silakan dipersiapkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Lantas apa saja materi yang diujikan di UTBK? Ada dua, yaitu TPS dan TKA. Pertama, TPS atau tes potensi skolastik. TPS ini bertujuan untuk mengukur potensi diri, mengetahui kemampuan kognitif, logika, dan penalaran, serta pemahaman umum. Materi TPS yang diujikan dibagi 4 subtes, yakni penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif, serta pengetahuan dan pemahaman umum. Oh ya, di dalam tes TPS ini tercakup bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika dasar. Yang kedua, TKA, tes kemampuan akademik atau tes kompetensi akademik yang bertujuan mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah. Adapun kelompok ujian UTBK dibagi menjadi 3, yakni pertama, kelompok Saintek dengan materi ujian TPS dan TKA Saintek, matematika Saintek, fisika, kimia, dan biologi. Kedua, kelompok Soshum dengan materi ujian TPS dan TKA Soshum, meliputi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Jadi semua pakai TPS ya. Kemudian yang ketiga, kelompok ujian campuran, yaitu Saintek dan Soshum dengan materi TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Bagaimana bobot TPS dan TKA? Apakah ada perbedaan? Beberapa PTN memang
menjadikan TPS bobotnya lebih tinggi dari TKA. Misalnya di Unpad yang terang-terangan menyebut bobot TPS itu 60% dan TKA 40%. Jadi begitu pentingnya TPS ya, sampai-sampai saat UTBK 2020 materinya hanya TPS tanpa TKA. Begitupun dengan seleksi di STAN yang memakai UTBK tapi hanya TPS-nya saja tanpa TKA. Pejuang PTN, sekarang kita dalami SBMPTN. Peserta SBMPTN dapat memilih paling banyak 2 prodi dengan ketentuan bila prodi yang dipilih semuanya dari Saintek, maka peserta mengikuti UTBK Saintek. Bila prodi yang dipilih semua dari Soshum, maka peserta mengikuti UTBK Soshum. Bila prodi yang dipilih dari Saintek dan Soshum, misalnya pilihan 1 Saintek, pilihan 2 Soshum, maka peserta harus mengikuti UTBK campuran. Jadi, yang dipakai untuk menentukan pilihan prodi bukan berdasar jurusan di sekolah ya, tapi berdasar UTBK yang diikuti, meski harus lintas jurusan. Pejuang PTN, ada ketentuan tentang lintas jurusan ini, yaitu khusus prodi kedokteran dan kedokteran gigi hanya dapat dipilih oleh siswa yang waktu di SMA atau MA mengambil jurusan IPA. Kemudian peserta SBMPTN boleh memilih 2 prodi dari lintas PTN dan urutan dalam pemilihan prodi menyatakan prioritas pilihan. Pejuang PTN, demikian ya uraian ringkas tentang UTBK SBMPTN. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Apabila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.